Minasan, spoiler lengkap chapter 1130 One Piece telah rilis dengan judul Pangeran Terkutuk. Di mana pada spoiler kali ini, Luffy pun akhirnya bertemu dengan Loki, sang pangeran terkutuk yang telah membunuh ayahnya sendiri demi buah iblis legendaris. Pada cover chapter 1130 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-17, di mana Yamato sedang tidur siang bersama dengan Otama, namun di saat bersamaan, sebuah bayangan mendekat dan ada tangan misterius yang mengambil pedang Yasuie untuk mencurinya. Spoiler pun dimulai di kapal Elbaf, di mana Franky memberitahu para raksasa untuk berhenti melakukan pencarian. Itu karena mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Bahkan Jinbe sampai meminta para hiu untuk mencari Luffy dan yang lainnya, namun tidak menemukan apapun. Jadi, pilihan terbaik mereka sekarang adalah percaya pada Luffy dan yang lainnya, serta pergi menuju di Pulau Elbaf. Mendengar itu, para raksasa pun setuju, sehingga kapal Elbaf pun melanjutkan perjalanannya. Kita lalu melihat Luffy dan yang lainnya. Mereka telah berhasil keluar dari diorama milik Road. Mereka pun percaya jika posisinya berada di dalam kastil raksasa di tengah tanah bersalju yang dikelilingi hutan dan gunung. Sebuah kastil yang berada di atas salah satu gunung besar, memiliki sebuah jembatan yang sangat panjang yang menghubungkannya ke cabang pohon besar di langit. Melihat itu, Nami pun mulai pusing karena semua tampak besar di depannya. Tiba-tiba, mereka melihat seseorang yang menyeberangi jembatan tersebut menuju ke kastil dan bersembunyi. Lalu, dua orang yang datang ke istana bernama Goldberg dan Gert. Mereka adalah dua kru dari bajak laut raksasa baru atau bawahan dari Hajruddin Minasan. Terlihat di sebelah Gert adalah Piper, seekor burung hantu raksasa. Gert lalu berkata jika ia merasa heran mengapa Hajruddin membiarkan orang aneh seperti itu masuk ke dalam kru mereka. Namun Goldberg menjawab bahwa orang itu mempunyai keterampilan sebagai seorang navigator. Tapi tetap saja Gert membenci orang itu. Menurut Gert, orang tersebut lebih memalukan daripada Loki. Dan orang yang dimaksud Gert adalah Road Minasan. Ternyata tujuan Goldberg dan Gert masuk ke dalam kastil karena Piper si burung hantu mendeteksi jika burung gagak milik Road telah membawa sebuah kapal. Kita pun akhirnya tahu bahwa hal yang dilakukan Road, yaitu mengambil kapal-kapal yang lewat di dekatnya, adalah hal yang ilegal di Elbaf. Gert mengatakan jika ia mengetahui bahwa Road telah menculik seseorang, maka ia akan melaporkannya pada Jarul Sama. Nah Minasan, Jarul Sama ini adalah seorang raksasa tua yang muncul di masa lalunya Big Mom. Beliau ini umurnya sudah 408 tahun. Nami pun mendengar perkataan Gert bagian masuk tanpa izin adalah ilegal. Sehingga Nami menyuruh mereka semua untuk tetap bersembunyi. Ketika Goldberg dan Gert mengetuk pintu kastil sembari memanggil Road, para kru topi jerami pun segera berlari untuk menyeberangi jembatan. Terlihat di bawah jembatan ada hutan dan banyak serigala raksasa. Namun di tengah jembatan, tiba-tiba Luffy berhenti. Luffy mengatakan bahwa ia sudah merasakannya sejak mereka berada di dalam kerajaan Balok. Pasti Zoro dan Sanji juga merasakannya. Jeritan seorang pria yang begitu kuat hingga Luffy bisa merasakannya di seluruh tubuhnya. Luffy pun ingin memeriksa sumber dari teriakan tersebut, namun Sanji berkata bahwa ia akan tetap bersama yang lainnya serta menghentikan Zoro untuk pergi bersama Luffy. Karena menurut Sanji, si Marimo ini tidak boleh diizinkan memasuki hutan manapun. Luffy pun menyuruh yang lainnya untuk terus maju. Ia melompat turun dari jembatan ke hutan yang berada di bawah Minasan. Kembali ke kapal Elbaf, akhirnya Newsco pun membawa berita baru. Dan salah satu berita yang mengejutkan, tertulis bahwa bajak laut prajurit raksasa menyerang Pulau Egghead. Namun Brogy mengatakan, mengapa mereka mengarang kebohongan seperti itu? Terlebih lagi, Brogy tidak bisa membaca apapun karena korannya terlalu kecil. Mendengar itu, Robin pun membacakannya. Bajak laut prajurit raksasa telah bangkit dari tidur mereka selama 100 tahun. Bersama dengan Yonko, Luffy, si topi jerami, mereka membakar Pulau Egghead.
kedua kapten dari bajak laut prajurit raksasa, Brogy si orkestra merah dan Dory si orkestra biru, akan diberi bounty senilai 1,8 miliar berry untuk masing-masing kepala mereka. Kita pun diperlihatkan poster bounty mereka berdua minasan, membuat Brogy dan Dory sangat terkejut. Namun para krunya justru mengatakan bahwa dulu mereka berdua hanya memiliki bounty 100 juta berry dan sekarang 1,8 miliar berry. Itu sangat hebat. Robin lalu mengatakan cukup banyak inflasi yang terjadi dalam 100 tahun terakhir. Tapi tetap saja itu angka yang wajar bagi para pemimpin prajurit raksasa. Koran itu juga melaporkan bahwa Luffy adalah orang yang membunuh Vegapunk. Kita pun diperlihatkan Luffy yang menggunakan mode nikahnya minasan. Namun Robin terus menatap gambar Luffy tersebut karena ia melihat tanda X pada lengan Luffy yang ada di koran. Membuat Robin bertanya, apakah tanda tersebut selalu muncul di lengan Luffy saat menjadi yang paling bebas? Franky menjawabnya, jika ia tidak begitu mengingatnya. Terlebih lagi, Luffy selalu melompat-lompat sehingga tidak bisa melihat lengannya dengan jelas. Robin merasa aneh dengan hal tersebut karena sekalipun di gambar lengan Luffy terlihat berayun, namun tanda X tersebut tampak sangat jelas. Bahkan, Robin merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Wah, tanda apakah itu minasan? Dory pun tidak menyangka jika sekarang Luffy sudah setara dengan Shanks. Begitupun dengan Brogy yang berkata bahwa salah satu anak muda dari Elbaf, yaitu Hajuruddin, telah menjadi bawahan bajak laut topi jerami. Kashi lalu menjelaskan jika Hajuruddin dan yang lainnya juga ingin datang menjemput Brogy dan Dory di Little Garden. Namun karena sedikit masalah yang terjadi di Elbaf, sehingga mereka terlebih dulu kembali ke Elbaf. Mendengar itu, Franky pun bertanya, masalah? Kita pun dijelaskan bahwa di saat Dory dan Brogy tidak ada, Loki sebagai putra raja pun terlahir. Ia adalah raksasa jahat yang dijuluki sebagai Pangeran Terkutuk. Karena Loki membunuh Raja Harald, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Hanya untuk mendapatkan buah iblis legendaris yang telah diwariskan dalam keluarga kerajaan. Kita pun diperlihatkan Loki yang memakan buah iblis tersebut, tapi sayangnya kita tidak dijelaskan buah iblis apa yang telah dimakan oleh Loki minasan. Para prajurit Elbaf akhirnya berhasil menahan Loki, namun baru-baru ini ia hampir berhasil membebaskan dirinya. Jadi, mereka membutuhkan kekuatan semua prajurit Elbaf untuk menahan Loki. Mendengar itu, Franky pun terkejut karena ada seseorang yang begitu kuat sehingga mereka membutuhkan kekuatan semua prajurit raksasa untuk mengurungnya. Kembali ke Luffy yang telah berada di dalam hutan, ia pun menemukan raksasa besar yang sedang terikat dengan rantai besar di tengah salju. Dia adalah Loki, di mana Loki memiliki otot, rambutnya yang sangat panjang, serta janggut di dagunya. Loki juga memiliki beberapa tato di lengannya, dan terlihat di gespernya ada gambar Jolly Roger dengan sebuah mahkota. Loki menggunakan helm berwarna hitam dengan 2 tanduk panjang yang mirip dengan Loki di Marvel ya minasan. Loki juga membawa kapak di punggungnya, dan satu mata Loki tertutup perban. Para penggemar teori, silakan penuhi kolom komentar. Terlihat, lidah Loki juga bisa menjulur keluar seperti Dovi. Ia menyuruh Luffy untuk menyebutkan namanya. Dengan santainya, Luffy pun menjawab, seperti biasa, Orewa Monkey D. Luffy, Kaizoku ni Orewa Naru. Mendengar itu, Loki pun bertanya, Raja? Namun Luffy tidak menggubrisnya. Ia justru bertanya pada Loki, tempat apa ini dan siapa kamu? Loki pun menjawabnya, jika ini adalah Worldland, negeri para prajurit Elbaf mengabdikan diri pada perang di masa lalu. Ini adalah negara terkuat di dunia. Dan kita pun akhirnya melihat Pulau Elbaf secara utuh minasan. Ternyata nama aslinya bukan Elbaf, tapi Elbap, di mana Elbap
adalah pulau dengan landscape pegunungan dengan pohon raksasa Yggdrasil yang membuat semuanya tampak kecil. Terlihat ada banyak air terjun yang mengalir deras dari pohon raksasa. Yggdrasil memiliki lapisan tengah yang dibentuk oleh cabang-cabangnya yang mengelilingi batangnya. Lapisan itu adalah tempat tinggal para raksasa karena di sana terlihat kastil dan desa yang megah. Ada juga beberapa meriam yang menghadap keluar. Dan terakhir adalah sebuah pedang raksasa yang menembus lapisan tengah sampai ke tanah minasan. Loki lalu memperlihatkan senyum jahatnya sambil mengatakan, "Aku adalah Loki, sang dewa matahari yang akan membawa akhir bagi dunia ini." Dan spoiler lengkap chapter 1130 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, arc Elbap mulai seru ya. Pasti pada penasaran sekuat apakah Loki setelah memakan buah iblis? Siapakah pemilik pedang yang ada di Elbap? Serta apakah pedang yang menancap di Onigashima ada hubungannya dengan pedang yang ada di Elbap minasan? Oh iya minasan, minggu depan One Piece libur selama 2 minggu. Katanya Oda Sensei mau riset dulu. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.